Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Chandra Saputra. Saya dari TIF 223 PC. Di sini saya akan mengerjakan tes akhir dari bab 10 sampai bab 12 untuk memenuhi nilai UAS saya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk soalnya di bab 10 tes akhir. Di sini tuliskan perintah SQL untuk membuat tabel tab provinsi dan tabel identitas pada pembahasan sub. Yang ini. Oke. Lalu tambahkan kolom nomor telepon pada tabel identitas dan tabel kabupaten. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke XMPP-nya. Di sini karena saya sudah menyalakannya, kita akan lanjut ke CMD. Oke, di sini kita buat dulu untuk database-nya, yaitu create database rak 2. Oke, lalu kita pakai untuk database tersebut rak 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel yang tabel provinsi, identitas, dan tabel kabupaten. Nah, karena di sini saya sudah menyiapkan untuk query tabel-tabel ini di Notepad. Nah, karena saya sudah menyiapkannya di Notepad untuk query-query ini, sudah saya buatkan terlebih dahulu di Notepad. Tujuannya apa? Agar membuat video ini tidak terlalu memakan banyak waktu. Oke. Sekarang di sini kita akan membuat tabel provinsi terlebih dahulu. Ini untuk tabel provinsi akan kita pindahkan ke command from. Lalu kita di sini paste anyway. Di sini create tabel tab provinsi, ID provinsi sebagai integer, sebagai primary key, menggunakan tipe data integer, batasnya 5 angka. Lalu ada provinsi menggunakan tipe data varchar, batasnya 50 angka, dan kota menggunakan varchar sama. Lalu kita enter. Nah, untuk melihat tabel yang baru saja kita buat, kita cek dengan dash provinsi. Nah, ini adalah tabel provinsi yang belum diisi value-nya. Nah, sekarang kita akan memasukkan value ke dalam tabel provinsi ini. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk isinya, untuk value. Oke. Nah, untuk memasukkan value ke dalam tabel atau ke dalam tabel dan file-nya, kita menggunakan insert itu untuk memasukkan si isi ini ke dalam filenya. Kalau di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 itu masuk ke dalam ID provinsi. Lalu ada DKI Jakarta, Banten itu masuk ke dalam provinsi, dan Jakarta Banten ini termasuk ke dalam file kota. Lalu kita enter. Nah, untuk melihat data yang baru saja kita masukkan, kita ketikkan select, lalu pilih tabelnya, yaitu kita from dari mana, kita pilih tabelnya T provinsi, enter. Nah, di sini tabel data yang kita masukkan sudah masuk ke dalam tabel. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel kabupaten terlebih dahulu. Oke, selanjutnya.
Oke, di sini kita create tabel kabupaten. Ada ID kabupaten sebagai primary key-nya menggunakan tipe data integer, dan kabupaten menggunakan tipe data varchar, lalu ID provinsi menggunakan integer. Nah, ini ID provinsi ini akan direlasikan dengan tabel provinsi di PR diagram desain nanti. Oke. Lalu kita akan memasukkan value ke dalam tabel yang baru saja kita buat, yaitu tabel kabupaten. Oke, sama ya, untuk setiap memasukkan value ke dalam tabel itu menggunakan query insert into lalu tujuan tabelnya apa, lalu dalam kurung untuk pilihan file yang mau diisinya yang mana aja. Misal ini ID kabupaten, sama ID provinsi. Lalu values ini untuk memasukkan value ini ke dalam si value, untuk memasukkan value 1 2 3 4 5 sama Sleman, terus 5 ini ke dalam tabel kabupaten. Oke. Kita cek lagi untuk datanya apakah sudah masuk atau belum. From T kabupaten. Nah, datanya sudah berhasil dimasukkan. Lalu kita buat untuk tabel identitas. Oke. Tabel identitas. Nah, di dalam tabel identitas ini ada ID identitas sebagai primary key menggunakan tipe data char. Batasnya ada 12 huruf atau angka. Lalu ada name menggunakan varchar 40 dan gender menggunakan enum. Lalu ada place menggunakan varchar, lalu birthday menggunakan tipe data date, address menggunakan tipe data varchar, ID provinsi menggunakan integer. Nah, ini juga akan direlasikan dengan yang provinsi. Oke. Nah, lalu kita akan mengisi data untuk identitas. Kita pindahkan ke CMD. Oke. Lalu kita enter. Masukkan terlebih dahulu. Oh, ini salah. Sebentar ya. Oke, kita masukkan dulu untuk value ini ke dalam tabel identitas. Nah, kita enter 09102084. Oke. Oh, untuk data value untuk identitasnya sudah termasuk ya, di sini sudah query oke. Tadi ada kesalahan, saya tidak melihat yang ini. Oke, coba kita cek select from table identitas. Nah, di sini data yang tadi kita masukkan sudah benar dan masuk ke dalam tabel identitas. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari
si Sentiorini yang bernama Sentiorini di tabel identitas akan kita filter agar menampilkan Sentiorini saja. Caranya dengan menggunakan select. Sini saya sudah menyiapkannya. Oke, ini paste. Nah, sini menggunakan select tabel identitas .name, yaitu kita memilih dari tabel identitas dan dari file name, lalu tabel provinsi dari tabel provinsi, dari file provinsinya, lalu tabel kabupaten juga dari file kabupaten. Untuk identitas, masukkan tabel provinsi di tabel identitas.id provinsi. Nah, jadi si identitas ini menyamakan sama ID provinsinya. Nah, yang kabupaten pun sama tuh. Lalu where, mencarinya di mana gitu, yang dicarinya apa. Nah, where dari where di mana, ini di tabel identitas.name yang kita cari dengan nama Sentiorini, dan tabel provinsi yang kita cari itu yang dari Lampung, dan juga dari tabel kabupaten yang dari Lampung Tengah untuk memfilter. Jadi nanti akan muncul Sentiorini Lampung Tengah gitu. Kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita akan melanjutkan untuk memasukkan nomor telepon ke dalam tabel identitas. Oke. Untuk memasukkan atau menambah suatu file ke dalam tabel, itu menggunakan query alter table, lalu tabel tujuannya apa, lalu add itu untuk menambahkan, lalu nama filenya apa, ini nomor telepon, lalu tipe datanya apa dan batasnya berapa, lalu enter. Ini akan masuk ke dalam tabel ini, tabel identitas. Nah, di sini kan baru ada ID identitas, name, gender, place, birthday, address, ID provinsi, dan about. Di sini kan belum ada nomor telepon. Nah, kita akan cek terlebih dahulu apakah nomor telepon sudah masuk. Yes, ID identitas. Oke, des T identitas. Oke, di sini sudah ada nomor teleponnya. Coba kita cek juga isinya apakah ada. Nah, di sini nomor teleponnya masih 0 karena belum kita isi. Nah, untuk mengisi si nomor telepon aja kita menggunakan query update. Nah, kita akan memasukkan isi-isi ke dalam tabel identitas pada file telepon, nomor telepon. Caranya yaitu update, lalu query update, lalu pilih tujuan tabelnya apa, lalu set, lalu pilih filenya yang mana. Misal ini saya memilih untuk memasukkan data ke dalam nomor telepon yang baru saja kita buat tadi. Lalu ini adalah isinya yang 08123456TU90. Lalu where, kita pilih ID identitasnya yang mana. Ini kita pilih yang pertama, ini yang 09102084, ini yang Widodo sampai Sri Sumarakati yang 1011 2099. Jika sudah, kita enter. Nah, udah query oke, kita cek lagi. Coba kita cek lagi dengan cara select from the identitas.
Nah, jika sudah seperti ini, di sini sudah tertera ada perbedaannya. Nomor telepon ini sudah terisi, tapi ini masih nol. Nah, selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel menggunakan designer di phpMyAdmin. Nah, sini kita masuk ke exam pp, lalu nyalain terlebih dahulu untuk Apache-nya. Di sini saya sudah menyalakannya. Lalu masuk ke Chrome. Nah, sini kita ke server dulu. Nah, oke. Lalu kita masuk ke Prak 27. Ya, Prak 272. Selanjutnya kita masuk ke pilihan more, lalu designer. Nah, di sini kan ada 3 tabel karena kita kan membuatnya 3. Nah, kalau dilangsungin create relationship dari ID provinsi ke identitas, itu tidak bisa, pasti kan akan ada error. Nah, error missing index on column. Karena kita belum menandakan si ID provinsi di identitas ini sebagai yang akan menjadi penghubung gitu, atau seperti kayak bisa dibilang primary foreign key. Lalu kita masuk ke struktur. Nah, lalu di sini kita pilih struktur identitas, lalu pilih yang ID provinsi, kita klik index. Nah, jika sudah seperti ini bakal akan terhubung dengan tabel yang tadi. Lalu kita kembali terlebih dahulu, masuk ke tabel kabupaten yang struktur. Nah, untuk ID provinsi ini juga di indeks terlebih dahulu. Nah, untuk yang tabel provinsi itu tidak perlu karena itu adalah yang paling atas. Nah, kita klik lagi database-nya, lalu klik more, designer. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, sini kita save page terlebih dahulu, namanya bab 10 go. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan antara tabel per tabel, merelasikan create relationship. Kita pilih primary key-nya terlebih dahulu. Ini ada ID provinsi, lalu ini foreign key-nya. Ini ID provinsi, kita klik, lalu ke ID provinsi yang ada di kabupaten. Nah, di sini ada create relationship, on delete dan on update. Kita pilih yang cascade saja, yang on update enggak, yang cascade. Ini untuk apa? Alasannya agar jadi kalau data yang dari provinsi dihapus semua, maka yang tabel kabupaten pun ikut terhapus yang ID provinsinya itu. Oke, kita oke. Nah, selanjutnya kita pilih yang ID provinsi juga, kita create relationship, pilih ID provinsi, lalu sambungkan dengan yang ada di identitas. Ini juga sama menggunakan cascade, lalu kita oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk relationship di bab 10. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk bab 11. Nah, untuk bab 11 sendiri di sini
saya memilih kasus 1, yaitu untuk membuat database akademik. Nah, selanjutnya kita buka XMPP-nya karena di sini sudah saya start. Kita langsung masuk ke CMD. Nah, di sini kita buat dulu database-nya dengan nama akademik. Create database akademik. Oke. Lalu kita pakai database yang baru kita buat. Ini 272. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tabel-tabel yang ada di kasus 1, yaitu mahasiswa, KRS, mata kuliah, program studi, dan sampai jadwal kuliah. Nah, karena di sini saya sudah menyiapkan query-query-nya di Notepad, sudah saya siapkan sebelum membuat video. Jadi kita tinggal memasukkan saja ke dalam database ini dan akan saya jelaskan. Oke, kita bikin mata kuliah terlebih dahulu. Oke, pada tabel mata kuliah ada kode matkul, tipe data chart sebagai primary key, dan matkul tipe datanya varchar. Oke, lalu kita masukkan value pada mata kuliah ini. Nah, ini adalah value untuk mata kuliah. Lalu kita akan memasukkannya ke dalam database. Oke. Nah, untuk memasukkan value ke dalam satu tabel itu menggunakan query insert. Nah, insert into, lalu tujuan tabelnya apa? Ini kan tujuan tabelnya mata kuliah. Lalu kalau dalam kurung ini adalah nama kolom atau nama filenya. Nah, seperti ini. 00001 ini akan masuk ke dalam kode matkul. Lalu matematika informatika ini akan masuk ke dalam kolom matkul. Oke, kita enter, lalu cek apakah benar from mata kuliah. Nah, jika sudah benar, maka kita akan lanjut ke step yang berikutnya. Selanjutnya kita akan menulis program studi, tabel program studi. Oke. Pada tabel program studi ada ID prodi sebagai primary key dengan tipe data chart dan prodi dengan tipe data varchar. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi value untuk tabel prodi. Ini adalah value untuk tabel prodi. Kita akan masukkan sama seperti yang tadi. Untuk memasukkan setiap pemasukan value ke dalam suatu tabel itu adalah menggunakan insert into, lalu tabel tujuan. Ini tabel tujuan ini program studi. Nah, bisa dipakai kurung kayak gini, bisa juga enggak, tapi ini pakai kurung karena agar lebih spesifik. Oke. Nah, coba kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar. From program studi. Nah, sudah masuk. Selanjutnya kita akan melanjutkan membuat tabel fakultas. Nah, pada tabel fakultas ada ID fakultas sebagai primary key dengan tipe data char, batasnya 5 angka, lalu fakultas dengan tipe data varchar. Kita enter. Selanjutnya kita akan mengisi value pada tabel fakultas. Oke. Ini adalah value pada tabel fakultas. Contohnya yang atas 0011 itu akan masuk ke dalam ID fakultas yang kolomnya. Lalu untuk industri kreatif ini masuk ke dalam kolom fakultas. Oke. Tidak perlu dicek karena jika sudah query oke, maka data sudah berhasil ditambahkan.
Selanjutnya kita akan membuat tabel yang selanjutnya, yaitu tabel provinsi. Oke, ini tabel ID provinsi. Nah, pada tabel provinsi ini terdapat ID provinsi sebagai primary key, tipe datanya chart, provinsi, varchar, 100, dan not 0. Kita enter. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel provinsi, mengisikan value ke dalam tabel provinsi. Oke, ini adalah isi untuk tabel provinsi. 01001 untuk ID provinsi pertama, dan Jawa Barat adalah untuk provinsi pertama juga. Jika sudah, kita klik enter. Sudah query oke, maka sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel kelas. Nah, pada tabel kelas ini terdapat ID kelas sebagai primary key. Primary key itu pasti terdapat satu primary key dalam suatu tabel. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi tabel kelas terlebih dahulu. Mengisi tabel kelas. Oke. Nah, ini adalah untuk mengisi tabel kelas. Kita klik enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel dosen. Nah, pada tabel dosen ini ada ID dosen sebagai primary key menggunakan tipe data chart dan nama dosen. Selanjutnya kita akan isi value untuk tabel dosen. Anyway, nah ini adalah contohnya, yaitu yang pertama 02111 untuk ID dosennya yang nama Abdul Subandi. Enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel DPA. Pada tabel DPA ini ada ID DPA sebagai primary key menggunakan tipe data chart, lalu ada nama DPA. Kita enter. Selanjutnya kita akan mengisi value pada tabel DPA. Oke. Insert. Nah, jika sudah seperti ini, klik enter. Data sudah berhasil dimasukkan. Nah, setelah ini karena jadwal kuliah membutuhkan NPM, NPM itu ada di mahasiswa, maka kita lewat dulu untuk membuat tabel agama, lalu akan membuat tabel mahasiswa agar tidak error. Pada tabel agama ini ada ID agama sebagai primary key, tipe datanya chart dan agama. Kita enter, lalu kita isi value pada tabel agama. Oke. Jika sudah, kita akan membuat tabel mahasiswa, karena tinggal sisa tabel mahasiswa, tabel jadwal kuliah dan tabel KRS. Karena tabel kuliah dan tabel KRS membutuhkan NPM mengambil dari mahasiswa,
berarti kita harus membuat tabel mahasiswa terlebih dahulu agar dapat berjalan dengan lancar, tidak error. Kita buat tabel mahasiswa, karena di sini ada yang salah, kita batalkan dulu, kita buat ulang, kita tabel mahasiswa NPM 6, enter, nama mahasiswa, jurusan, ID kelas, ID prodi, ID agama, ID DPA, ID provinsi, foreign key untuk ID kelas, foreign key untuk ID prodi, foreign key untuk ID agama, foreign key untuk DPA, foreign key untuk provinsi. Jika sudah, tutup kurung lagi dan titik koma. Nah, foreign key ini adalah untuk menghubungkan tabel kelas dengan tabel mahasiswa, dan untuk yang prodi juga untuk menghubungkan antara si mahasiswa dengan ID prodi, atau dengan agama juga sama, dan ID DPA juga menghubungkan mahasiswa dengan DPA serta provinsi. Oke, nah ini sudah berhasil. Kita cek terlebih dahulu. Kita des mahasiswa. Nah, di sini tabelnya sudah terbuat, namun value-nya masih kosong. Selanjutnya kita akan memasukkan value untuk tabel mahasiswa. Kita masukkan. Oke. Nah, ini adalah value untuk tabel mahasiswa. Yang pertama ada 235520, Agung Chandra, Teknik Informatika 0031 0022. Ini adalah ini itu berurutan dengan yang di atas yang dalam kurung. Yang pertama 235520 masuk ke dalam NPM, Agung Chandra masuk ke dalam nama mahasiswa, Teknik Informatika masuk ke dalam jurusan, lalu ID kelas masuk ke dalam yang 0031 masuk ke dalam ID kelas, lalu yang 0022 masuk ke dalam ID prodi, lalu untuk yang 0601 masuk ke dalam ID agama, dan 03211 masuk ke dalam ID DPA, dan 01001 masuk ke dalam ID provinsi. Nah, oke, selanjutnya kita enter. ID DPA. Oke, yang DPA ini ada yang berbeda. Kita select dulu yang DPA, select from DPA. Kita lihat dulu DPA itu yang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 3, 2, 11. 03, 2, 12. 03, 2, 13. Ini ada yang salah. Oke, selanjutnya kita akan mengulangnya dengan insert the values. Ini sudah benar, ini sudah benar, ini sudah benar, ini juga sudah. Nah, ini untuk yang ID DPA kita ganti dengan 4 aja. Enter. Lalu selanjutnya setelah baca itu ini kan
1 lalu ada rem 12. Oke, kita enter. Nah, sini sudah berhasil. Kenapa tadi error? Karena di sini ada 312, 3217 dan 3216. Sedangkan di tabel DPA ini tidak terdapat ID tersebut, maka hasilnya akan 0 atau file bakal error gitu. Selanjutnya sudah tidak error, kita coba buka untuk tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah masuk untuk data-data yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel KRS, karena KRS membutuhkan npm. Nah, kita buat tabel KRS. Nah, kita batalkan terlebih dahulu karena npm char-nya salah. Kayak tabel KRS ada ID semester sebagai primary key dengan tipe data char, row semester, tipe data varchar, tentang SKS, tipe data integer, IP class, tipe data desimal, lalu npm, tipe data char, ini harusnya 6. Enter, lalu foreign key npm, tutup, enter. Nah, jika sudah, kita akan mengisi value terlebih dahulu untuk KRS ini. Oke, kita masukkan dalam database. Yes, anyway. Nah, di sini sudah masuk untuk data yang baru saja kita masukkan. Insert into KRS. Nah, ini 0001 ini ke ID semester, ganjil 1 ini untuk semester. Untuk data SKS itu yang 20 ini masuk ke data SKS. Yang 4.00 ini masuk ke dalam IPK. Yang npm ini 235520. Kita enter. Nah, jika sudah, selanjutnya kita cek dulu from KRS. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan membuat tabel jadwal kuliah. Oke, kita buat tabel jadwal kuliah. Nah, pada jadwal kuliah ini ada yang salah pada npm-nya. Kita ulang dulu. Tabel jadwal kuliah, ID jadwal sebagai primary key, ID kelas, tipe datanya char, lalu npm-nya kita kasih 6, tutup. Lalu ada hari, tipe data varchar, lalu jam masuk dengan tipe data time, jam keluar juga, mata kuliah dengan tipe data varchar, foreign key untuk ID kelas untuk menghubungkan ID kelas dengan jadwal kuliah, lalu foreign key untuk npm untuk menghubungkan mahasiswa dengan jadwal kuliah. Kita tutup kurung, koma. Nah, jika sudah berhasil, maka tinggal kita masukkan saja data value untuk tabel jadwal kuliah. Insert into jadwal kuliah, ID jadwal 0001 ini masuk ke ID jadwal 0031, masuk ke dalam ID kelas. Nah, di sini pasti akan ada error sepertinya, tapi sepertinya tidak. Tidak. Oke, kita select from
jadwal kuliah. Nah, data yang barusan kita masukkan sudah berhasil ditambahkan. Oke. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk bab terakhir, itu bab 12, dan untuk menormalisasi E3NF di bab 10. Caranya adalah kita masuk ke CMD. Ini kita drop dulu tabel identitas, kan kita buat ulang karena di sini di tabel identitas ini tidak ada ID kabupaten yang ini yang di atas. Kita akan ulangi. Oke, lalu kita akan membuat ulang. Sini saya udah menyiapkannya. Kita masukkan. Oke, kita enter. Oke, selanjutnya kita akan isi. Isinya sudah ada di sini. Saya kita enter, masuk ke sini, paste anyway, kita enter. Rentenir Lampung, Sentiorini Lampung. Bentar, ini ada yang error. Oke, kita masukkan ulang aja yang ini. Kita akan masukkan yang ini. Isi yang ID kabupaten dikosongin dulu. Oke, selanjutnya kita akan mengupdate untuk memasukkan ID pada ID kabupaten. Oke, kita enter. Jika sudah, kita cek from identitas. Nah, jika ini sudah ada ini ID kabupaten. Selanjutnya kita cek di PHP my admin, kita refresh dulu. Nah, di sini kita akan ini udah ada relasi antara ID kabupaten dengan tabel kabupaten. Nah, ini adalah hasil akhirnya untuk bab 12. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.